Sejak Sultan Hadiwijaya alias Joko Tingkir meninggal dunia, kerajaan Pajang semakin meredup. Apalagi putra angkatnya, Panembahan Senopati alias Danang Sutawijaya, kemudian mendirikan kerajaan Mataram. Pajang berangsur-angsur di bawah kekuasaan Mataram. Meski begitu, bibit perlawanan Pajang tumbuh selepas meninggalnya Panembahan Senopati. Benih perlawanan itu mengkristal dalam diri cucu Joko Tingkir, Pangeran Sidowini, dan menjadi sebuah pemberontakan. Inilah kisah usaha Pajang bangkit kembali dan direspon Sultan Agung dengan keras. Bagaimana akhir cerita pemberontakan Pajang ini? Berikut kisahnya. Sebuah kadipaten yang dipimpin Joko Tingkir. Kadipaten ini berada di bawah kerajaan Demak Bintoro. Namun sejak tahun 1568, Pajang berubah menjadi kerajaan setelah Joko Tingkir menaklukkan Aryo Jipang alias Aryo Penangsang. Joko Tingkir memindahkan kerajaan Demak ke Pajang dan ia menjadi raja dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Setelah Sultan Hadiwijaya wafat sekitar tahun 1583, menantunya Aryo Pangiri naik tahta. Namun pada tahun 1586, ia disingkirkan oleh Adipati Mataram, Panembahan Senopati, dan putra Sultan Hadiwijaya, Pangeran Benowo. Pangeran Benowo pun mengambil tahta sebagai Raja Pajang. Hanya setahun berkuasa, Pangeran Benowo menyerahkan kekuasaannya kepada Panembahan Senopati yang saat itu sudah mendeklarasikan Mataram sebagai kerajaan. Pangeran Benowo memilih menjadi ulama dan berdakwah di berbagai sudut tanah Jawa. Sejak itu, sempurna sudah kekuasaan Mataram sebagai kerajaan baru. Mataram di bawah Panembahan Senopati tak hanya menguasai wilayahnya, tapi juga bekas wilayah Pajang dan Demak. Pajang kemudian hanya dijadikan kadipaten. Panembahan Senopati kemudian memerintahkan Gagak Bening untuk memimpin Pajang sebagai adipati. Pada tahun 1591, Gagak Bening meninggal dunia. Kepemimpinan Pajang pun diberikan kepada cucu Sultan Hadiwijaya, yakni Pangeran Sidowini yang masih belia. Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601, digantikan putranya Mas Julang atau Hanyokrowati sebagai Raja Mataram. Hanyokrowati kemudian tutup usia pada tahun 1613 dan digantikan putranya Mas Rangsang yang kemudian terkenal dengan sebutan Sultan Agung. Sultan Agung memiliki visi luas dan ekspansif. Ia terus meluaskan kekuasaannya di seluruh Pulau Jawa, Palembang, Jambi, Kalimantan, dan daerah lainnya. Raja-raja Jawa yang tak mau tunduk, terutama dari Jawa Timur, terus diserang untuk ditaklukkan. Sementara Pajang saat itu masih dipimpin cucu Sultan Hadiwijaya, Raden Sidowini. Pada tahun 1617, situasi Pajang agak memanas karena Raden Sidowini ingin menjalin kekerabatan dengan Tuban. Ini dimaknai oleh Mataram sebagai benih pemberontakan. Bagaimanapun, sebagai cucu Joko Tingkir, Raden Sidowini dianggap punya potensi memberontak untuk mengembalikan Pajang sebagai kerajaan. Melihat situasi dan perkembangan politik di Mataram dan Pajang seperti itu, Adipati Manduro Rejo sebagai faksi kecewa di Mataram mengirim surat kepada Adipati Pajang, Raden Sidowini. Isinya, jika ingin memberontak kepada Mataram, maka sekaranglah saatnya. Adipati Manduro Rejo juga berjanji akan menyerang Raja Sultan Agung dari belakang jika Pajang sudah siap memberontak. Namun, Adipati Pajang meminta Manduro Rejo bersabar. Beberapa waktu kemudian, orang kepercayaan Adipati Pajang, Ngabei Tambak Boyo, berkeliling dengan kudanya yang bernama Domba, sambil mengacung-acungkan tombaknya.
Ia juga menyatakan siap perang melawan Mataram. Mendengar hal itu, Sultan Agung langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang Pajang pada tahun 1617. Sementara Pajang sudah bersiap-siap dengan pasukan yang dipimpin Ki Demang Joyoboyo. Namun, Serat Kondo mengisahkan pemimpin pasukan Pajang adalah Ngabei Tambak Boyo sendiri. Di pihak Mataram, ternyata pasukan dipimpin oleh Adipati Manduro Rejo sendiri yang sebelumnya memanasi Adipati Pajang untuk memberontak. Ia diiringi Pangeran Purbaya, Pangeran Juminah, Pangeran Sumedang, dan Ki Demang Tanpa Nakil. Mendengar pasukan Mataram dipimpin Manduro Rejo, Adipati Pajang Raden Sidowini sangat lega karena ia sebelumnya berjanji akan berkhianat kepada Mataram dan membela Pajang. Namun ternyata Manduro Rejo tak menepati janji. Pengkhianatan Manduro Rejo bisa dicegah karena dalam pertarungan ia kemudian ditempatkan sebagai bawahan Pangeran Sumedang, sehingga Manduro Rejo terus terkontrol oleh Pangeran Sumedang. Mataram tak kesulitan untuk membuat pasukan Pajang kocar-kacir. Bahkan pada tahun 1618, Adipati Pajang Raden Sidowini, kemudian Ki Tambak Boyo, dan salah seorang pejabatnya harus lari ke Jawa Timur lewat Bengawan Solo. Mereka meminta perlindungan kepada kerajaan Surabaya. Saat itu Surabaya belum ditaklukkan oleh Sultan Agung. Meski melakukan perlawanan terhadap Mataram, namun Pajang sudah tak sekuat dulu. Pangeran Sidowini tidak memiliki pasukan yang setara dengan pasukan Mataram dan terlalu terburu-buru melakukan pemberontakan kepada Mataram karena terbuai janji pengkhianatan Adipati Manduro Rejo. Sultan Agung juga tak mau gegabah dan mengirim pasukan besar. Pajang pun kemudian diluluh lantakan oleh pasukan Mataram. Seperti dikutip sejarawan Belanda Haji de Graaf, dari catatan Hageman, setelah kalah dari Mataram, Pajang kemudian diratakan dengan tanah. Catatan utusan Belanda lain, Cornelis van Maaseik, yang berkunjung ke Mataram pada tanggal 22 Juni sampai 22 Juli 1618 menyebutkan desa-desa yang sebelumnya dipimpin Raja Pajang menjadi kosong. Rakyat diangkut ke Mataram untuk dijadikan pekerja. Sejak tahun 1618, usai pemberontakan itu, Pajang yang sebelumnya kerajaan besar menjadi senyap. Bangunan-bangunan rata dan yang berharga diangkut ke Mataram. Kebetulan Sultan Agung yang menjadi Raja Mataram sejak tahun 1613 sudah memiliki rencana membangun keraton baru di Kerto sekitar 8 km sebelah selatan keraton Kota Gede. Maka harta benda dan material kerajaan Pajang diangkut ke Kerto untuk mendukung pembangunan keraton baru. Rakyat Pajang langsung dibawa ke Mataram. Mereka dipekerjakan untuk pembangunan keraton Kerto. Sejak itulah Pajang menjadi sepi dan senyap seperti kota mati. Keraton Pajang pun sudah hancur dan lama-kelamaan hilang. Hingga sampai saat ini, peninggalan kerajaan Pajang bisa dikatakan sudah musnah. Hanya ada satu ompak batu yang diperkirakan bekas bangunan keraton Pajang yang kini dirawat masyarakat di Dusun 1, Desa Makam Haji, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Warisan Sultan Hadiwijaya yang paling utuh adalah Masjid Laweyan yang awalnya dikelola oleh Ki Ageng Henis, ayah Ki Ageng Pemanahan yang juga guru spiritual Sultan Hadiwijaya. Inilah masjid pertama di masa kerajaan Pajang. Masjid itu tadinya sebuah pura yang diberikan kepada Ki Ageng Henis, kemudian direnovasi oleh Sultan Hadiwijaya. Masjid itu berada di Jalan Liris nomor 1, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Madya, Surakarta. Sampai sekarang, Masjid Laweyan masih berdiri tegak dan berfungsi sebagaimana mestinya. Sangat disayangkan peninggalan lain dari Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya dan Kerajaan Pajang sangat minim. Bahkan di mana tepatnya lokasi Keraton Pajang saja
sampai sekarang masih terdapat perdebatan. Meski begitu, dimungkinkan Keraton Pajang dulu memang berada di daerah Laweyan Solo dan sekitarnya. Pemberontakan Pajang di bawah Raden Sidowini menjadi eksistensi Pajang terakhir. Cucu Joko Tingkir itu gagal mengembalikan kejayaan kerajaan Pajang dan harus tersingkir ke Jawa Timur. Setelah itu, Keraton Pajang yang diratakan oleh Mataram berangsur-angsur musnah.